Oke, itu klasik ya. Jadi kalau menurut saya gini ya, mau family business, mau profesional, mau TBK, mau PT, mau apapun gitu ya. At the end bisnis kan punya objektif ya. Itu aja yang dipegang. Gitu. Ya, bisnis objektif ada. Satu pasti apa? Revenue, volume, profit gitu ya, growth gitu. Itu yang dipegang gitu. Nah, dengan megang itu sebetulnya apa namanya? Kita yang dituju tuh clear gitu. Nah, tadi terkait dengan kita harus punya power gitu ya. Saya coba memahami dulu power yang seperti apa gitu ya. Maksudnya gini, kan kalau kan gini, yang utama adalah bisnis objektif. Semua function itu how to-nya gitu. Lah kan gini aja, lah kalau kita perlu revenue sekian, volume jualan harus sekian, berarti kalau kita turunkan ke hitungan productivity, orangnya butuh sekian, misalnya gitu ya. Ya, dengan cost sekian, dengan time frame yang sekian. Itu aja sebetulnya. Rasanya itu tidak ada kaitannya dengan power dan sebagainya, itu kan how to. Gitu. Itulah sebetulnya apa namanya tadi kita menjembatani antara bisnis objektif dengan bagaimana kita mensupport bisnis di area HC sehingga itu bisa tercapai. Gitu. Ya kan kalau saya ya, tapi ya mungkin bisa jadi ada pendapat yang berbeda. Jadi saya ya kebetulan saya juga tidak pernah bekerja di family business gitu ya. Jadi selalu di company yang profesional. Jadi mungkin saya juga tidak terlalu memahami bagaimana family business itu di-manage. Tapi kalau saya balik ke basic prinsipnya saja. Setiap bisnis pasti punya objektif, punya bisnis objektif itu yang dipegang. How to-nya kita define. Gitu. Dengan tadi kalau ngomong power ya dengan fungsinya masing-masing. Bukan ngomong power tapi fungsi masing-masing. Gitu. Kalau HR ada tadi menyediakan sumber daya, menyediakan orang yang kompeten, menyediakan orang yang produktif, kan gitu kan tugasnya kan. Mungkin di sisi yang lain misalnya teman-teman kita di finance gitu ya, oke, apa namanya mengalokasi dana, mengkontrol misalnya efektivitas dari cost and benefit gitu. Jadi fungsinya masing-masing itu how to-nya. Ya. Itu sih jawaban saya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, ada lagi? Baik Kak, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan silakan Kak Ica. Boleh? Mungkin masih kalau mau dielaborate lanjut boleh. lagi. Punten ya, boleh open mic ya. Videonya juga open boleh video Kak. juga. Apa video juga aja. Kak? Jadi kelihatan. Apa video juga Kak Ica? Videonya, maaf. Oh siap Kak. Okay. Kak Rina, misalnya Yes. nih, saya sih berpikir karena memang saya bekerja di apa namanya company yang memang family semua gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh case-nya gini Kak, misalnya kita sudah punya program nih ya, kita sudah punya program. Nah program itu kan harus dieksekusi. Nah ketika eksekusi, karena kita tidak punya power, akhirnya decision-nya itu pasti ke atas kan. Nah kalau ke atas biasanya suka terbenturnya di situ Kak gitu. Tapi kalau misalnya kita ada di posisi yang atas, otomatis kan kita punya power untuk melakukan decision sendiri. Nah itu sih biasanya sih yang jadi kebentur-benturnya di situ gitu. Padahal sebenarnya menurut kita itu, wah kita bagus nih, kita sudah presentasikan, kita sudah berikan proposal, ini bagus loh ternyata, tapi pandangan kita dan pandangan CEO-nya kadang tidak sejalan. Nah itu yang kadang mentok gitu sih Kak. Ya, itu betul. yang dialami. Benar. Jadi benar sih kalau power itu memang tadi saya setuju. Ya, jadi maksudnya saya ginilah, saya ya sebagai CEO, saya pegang HR, ya program-program HR apa namanya akan lebih mudah gitu kan kira-kira begitu. Tapi kan tadi balik tadi basic principle saya. Setiap bisnis punya objektif gitu. Artinya apa? Artinya apa yang ditawarkan oleh HC menurut top manajemen mereka tidak buy-in bahwa itu apa namanya adalah cara untuk bisa memastikan bisnis objektifnya tercapai. Jadi harus balik ke kita lagi gitu, introspeksi gitu. Ya kecuali memang apa namanya saya nggak tahu lah ya case-nya seperti apa. Karena menurut saya ya bisnis objektif is apa namanya utamanya, yang lain itu how to-nya. Gitu. Jadi kalau how to-nya ini tidak di-buy-in, ya mungkin harus duduk lagi sebetulnya objektifnya apa. Bisnis objektifnya apa dan dari masing function ini apa yang menjadi activity gitu. Kalau saya sih tetap ke arah situ ya. Ya otherwise ya memang apa namanya ya harus dilihat lagi. Yang nggak sepakatnya itu apanya gitu, apakah how to-nya, apakah apa namanya memang berbeda dari bisnis objektif, atau how to-nya mereka berpikir ada how to yang lebih efisien mungkin gitu.
gitu ya. Jadi disamakan dulu gitu ya. Ya biasanya pertimbangannya ke efisiensi sih ya Kak ya. Nah, betul, itu selalu makanya tadi ya di perjalanan karir saya tadi ya, saya kan sempat nyatuin tuh antara company performance dengan HR kan. Nah disitulah sebetulnya saya belajar itu bahwa at the end sebetulnya bisnis objektifnya apa itu terus disepakati gitu. Baik. Ya kan, kemudian how to-nya di-define, iya kan. Nah kalau ini tidak terjadi, ya ini tidak tercapai. Gitu. Nah, pada saat mendefine activity itu ya mungkin yang perlu diskusi gitu. Artinya tadi yang saya bilang kan kalau kita pegang objektif tadi kan tidak selalu dengan lu rekrut orang baru misalnya gitu ya. Gitu. Kan mungkin temporary aja lah cari misalnya konsultan yang bisa bikin bisa bikin sistem itu misalnya gitu. Kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kalau dipegang objektifnya menurut saya banyak hal yang terjawab sebetulnya gitu. Kadang-kadang kita ya terus terang saja gitu ya, karena saya juga bagian dari HR. Kadang-kadang kita tuh pegang function kita nih, saya kan rekrutmen gitu kan. Saya kan ini gitu. Begitu rekrutmen, begitu saya bilang oke, kalau gitu cari vendor. Oh itu bukan bagian rekrutmen gitu. Nah, itu ya. Jadi misalnya gini, apalagi misalnya contoh lagi misalnya tadi yang tadi ya kasus kita pandemi gitu ya. Kan orang akhirnya kan menoleh ke HR semua kan. Jadi gimana nih Pak HRD, kita masuk nggak masuk WFH kan gitu kan? Kalau kita bilang gitu. Nah itu yang saya bilang kalau kita memahami roles kita bahwa at the end kita ini kalau misalnya memang mau menjadi business partner harus memang menjadi business partner gitu, memberikan solusi gitu, karena pasti hal-hal yang sudah didorong ke HRD adalah hal-hal yang sulit gitu, ya kan? Putusin WFH itu apakah bukan hal yang sulit loh, gitu, ya kan? Dua-duanya ada resiko. Iya kan, di WFH-in resiko, di WFH-in resiko gitu. Ya kan? Gitu ya. Oke.